Nah, itu yang buat saya tertarik. Nah, ketika masuk ke situ, waktu awalnya saya pikir menulis itu pasti ribet ya. Iya. Nah, ternyata kalau untuk kita nulis di media itu, saya rasa intinya fotonya bagus. Betul. Karena pasti orang lihat fotonya bagus, baru mereka masuk. klik misalnya. Terus kita mikirkan judul yang oke juga. Betul. Kemudian tulisan kita itu tidak harus yang ribet. Yang penting informasi kita itu jelas dan real. Iya. Itu saja. Jadi kita ulas mungkin 5-6 paragraf karena kalau media online dia tidak terlalu yang panjang. Betul. Nah, jadi setiap hari itu saya tulis ya dapat cuan juga dari situ. Iya. Nah, Dan menariknya yang saya juga bangga itu ada satu media yang memang skalanya itu kan nasional ya gitu ya. Iya. Istilahnya itu kan wah gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan selama ini ya paling nggak dapat gitu loh, karena di rumah sendiri tuh kadang-kadang kita nggak dapat gitu. Iya nggak sih? benar. Iya kan? Kita benar. nggak dapat gitu, tapi kakak jadi salah satu talent di Indozone. Iya, Itu mungkin teman-teman yang juga biasa nulis dan lain-lain, suka dengan wisata, mungkin dikasih motivasi dan gimana sih akhirnya bisa jadi talentnya. Iya. Mukanya kakak ada di situ dan itu wah saya lihat waduh kok keren gitu. Oke. Jadi Indozone itu sebenarnya apa ya? Saya bilang kan basicnya saya tidak punya dasar menulis ya sebenarnya. Oke, iya. Jadi awal mula saya join di Indozone itu adalah ketika foto saya dipakai oleh orang. Jadi ada beberapa foto saya memang dipakai. Nah, kalau foto saya itu jujur pribadi, ketika orang mau pakai foto saya tanya itu untuk komersil atau untuk promosi. Okay. Kalau hanya sekedar untuk promosi, saya izinkan. Tapi kalau komersil, Jangan. tidak. Nah, ada beberapa saya belajar bahwa ada beberapa media ya, Tribun, saya ambil contoh. Tribun itu pernah 2 kali. Jadi karena sudah mulai terkenal, jadi banyak foto saya yang diambil, tulisan saya yang di copy paste, kemudian jadi masuk di Tribun. Itu pernah 2 kali, tapi waktu itu saya mau komplain, tapi orangnya sudah pindah ke Jawa. Nah, pada saat diambil seperti itu, saya mulai tertarik loh. Kenapa saya tidak jadi wartawan? Oke. Awalnya itu, jadi saya pengen banget waktu itu. Awalnya itu karena dipakai, jadi saya pengen juga jadi wartawan yang nulis khusus wisata ya, khusus nulis wisata. Tapi kok tidak ada, belum ada tempatnya, belum menemukan tempatnya. Apalagi saya basicnya guru, basic menulis tidak ada. Nah, kemudian karena di Indozone itu, saya tahu ketika teman saya izin pakai foto saya untuk dia mau posting. Nah, waktu itu saya bilang, kok foto saya diambil terus, saya penasaran dong, itu dipakai untuk apa. Nah, kemudian saya mulai pelajari, oh ternyata dia nulis di Indozone. Kemudian saya juga coba daftar Indozone. Jadi daftar Ya, saya daftar, kemudian mulai menulis di situ. Mulai menulis, kenapa saya Indozone selain income, itu kan dia media nasional. Yes. Jadi gaung saya promosi itu lebih kuat. Betul. Nah, itu yang buat saya tertarik. Nah, ketika masuk ke situ, waktu awalnya saya pikir menulis itu pasti ribet ya. Iya. Nah, ternyata kalau untuk kita nulis di media itu, saya rasa intinya fotonya bagus. Betul. Karena pasti orang lihat fotonya bagus, baru mereka masuk. Klik misalnya. Terus kita mikirkan judul yang oke juga. Betul. Kemudian tulisan kita itu tidak harus yang ribet. Yang penting informasi kita itu jelas dan real. Iya. Itu saja. Jadi kita ulas mungkin 5-6 paragraf karena kalau media online dia tidak terlalu yang panjang. Betul. Nah, jadi setiap hari itu saya tulis ya dapat cuan juga dari situ. Iya. Nah, ketika dapat cuan dari situ, kemudian saya juga mulai belakangan diundang berbicara di kampus. Yes, betul. Jadi kampus-kampus itu sudah mulai undang, entah itu berbicara soal wisata, berbicara soal UMKM, atau berbicara soal personal branding, karena itu mempengaruhi generasi. Nah, itu juga dapatnya dari situ. Nah, untuk media ini sendiri, saya senang juga karena media ini terakhir saya tarik masuk ke Undana. Jadi Indozone ini? Ya, jadi di Undana itu kebetulan saya biasa kerjasama mereka dengan program kampus Merdeka. Jadi saya senang sekali saya balik ke kampus saya dan saya mengajar, tapi mengajar wisata, dan yang saya ajar itu adalah mahasiswa luar.
Ya, dan waktu itu saya tertarik. Indoson kenapa tidak masuk ke kampus? Karena di kampus kita punya FISIP. Nah, FISIP itu kebetulan mereka hampir setiap tahun tuh pasti ngundang saya jadi pembicara. FISIP. Iya, FISIP undang. Jadi saya tertarik untuk bawa Indoson karena mereka anak-anak mereka punya tulis, tapi tulisan mereka hanya sebatas di konsumsinya mereka, kenapa tidak dijual dan dapat cuan? Betul. Mereka nulis masuk nasional, cuan. Nah, waktu itu makanya di tahun lalu saya bawa Indoson bekerja sama dengan kampus Undana. Jadi kemampuan menulis anak-anak itu akhirnya sekarang mereka ada ikut-ikut pelatihan, nulis juga. Jadi saya senang bahwa ketika kita jalan-jalan kita bisa tulis. Jadi jalan-jalan itu tidak hanya sebatas menceritakan tempat, tapi menceritakan bagaimana kita ke tempat wisata. Jadi daripada kita nulis-nulis di ini, kita tulis-tulis dong. Banyak tidak orang yang minat untuk menulis itu di awalnya di Indoson itu hanya 2. Oke. Orang NTT hanya ada 2 di Indoson. Kakak dengan ada salah satu teman saya. Oke. Nah, awalnya cuma itu, cuman sekarang sudah mulai masuk ke Undang ada. Ya bukan berarti kan setiap orang punya kemampuan menulis sendiri, tapi ketika kita share ke anak muda dan dia bisa dapat penghasilan, ataupun kasarnya adalah mahasiswa namanya ada di media nasional, itu sebuah kebanggaan. Itu kan portofolio ya? Iya, portofolio. Tapi menulis di Indozone ini kan untuk dia go publish kan butuh dikurasi kan? Iya. Oke. Nah, kalau untuk kurasi juga saya pelajari begini. Intinya adalah itu, informasinya detail. Dan kita real fotonya itu real, itu sudah cukup. Karena kan yang penting kita nulis pasti dikurasi. Nah, saya pelajari juga begini, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang medianya. Karena itu salah satu saya pelajari begitu. Jadi biasanya ketika saya ini tidak lama pasti kan yang masuk dalam grup itu ada sekitar 500-an. Jadi ada grup. Nah, itu tuh orang Jawa semua. Nah, kita NTT itu keunggulannya dalam materi kita masih luas. Bayangkan hanya ada 2 penulis. NTT begini banyak. Itu masih peluang yang sangat besar. Nah, ngomong soal nulis-nulis itu sebetulnya kan. Beta memang dulu nulis, tapi akhirnya sudah menulis lagi, terus buat media, ya kan. Saya berharapkan ini bisa jadi agregator gitu. Agregator, dan juga orang-orang tuh bisa ngedaftar terus mau nulis juga gitu lah, mau nulis itu ya. Memang kalau mau dibilang secara secara media mungkin karena baru ya, baru mulai. Tapi saya lagi mikir tuh gini kan, sebetulnya orang-orang kayak kakak, temannya kakak ya, orang-orang yang suka menulis itu seharusnya menjadi agennya pemerintah ya, dalam hal ini agennya pemerintah untuk promosi. Begitu loh. Jadi mereka itu disupport gitu loh. Nah, kayak misalnya saya nggak mau jauh-jauh dan saya nggak mau muluk-muluk lah, gitu loh. Termasuk saya juga pengen dijadikan agent gitu loh. Kita udah buat karena ketertarikan kita, cuman kan ya lu coba tolong support kita lah kan, kayak gitu-gitu. Jadi saya berpikir kita ini butuh disupport gitu loh. Ya, jadi support itu memang penting, cuman saya percaya ketika kita melakukan sesuatu secara konsisten, pasti lambat laun akan ada. Jadi saya juga berharap sih bisa masuk ke disupport oleh pemerintah, karena memang kalau kita berbicara soal promosi itu, satu hal, blog kalau boleh jujur ya, ini testimoninya banyak sekali ketika orang mencari wisata NTT, informasinya tentang objek wisata, pasti mereka akan mencari ketemu saya. Makanya itu yang saya bilang, kebanyakan tamu-tamu saya trip itu adalah ketika mereka membaca blog saya, karena blog saya cukup detail dibanding punyanya pemerintah. Dan saya ambil contoh lagi ya, paling simpel itu Saburai Jua. Saya mohon maaf saya langsung, karena memang Saburai Jua itu saya lihat potensinya besar, tapi artikel atau tulisan tentang sabu itu sangat sedikit, apalagi dari dinasnya masih sangat sedikit, masih kurang. Nah, ketika orang mau ke sana mereka pasti searching dulu. Nah, biasanya tamu-tamu saya itu searching, mereka ketemunya di saya. Jadi memang saya juga punya kerinduan bahwa pemerintah itu bisa melibatkan orang-orang yang memang sudah bekerja di situ, dan sudah yang paham gitu, bukan dan karena konsistensi juga, dan bukan karena orang dalam gitu loh. Nah, kalau kita biasanya promosi, mohon maaf ya, ada putra wisata gitu, tapi apa ya,
Entahlah, saya melihat bahwa memang pemerintah itu harus lebih jeli untuk melibatkan orang-orang kita yang tinggal dicari di sosial media. Orang ini sudah aktif, ya tinggal kerja itu bukan hanya good looking. Yes. Dan tinggal good dance. Dan saya juga muncul satu keresahan saya juga adalah ketika pemerintah atau orang kita itu kayak lebih pede menggunakan jasa orang luar. Saya ambil contoh kayak videografer ya. Jadi saya pernah bincang-bincang lah dengan salah satu dinas di NTT, dan waktu itu dia sempat bocorkan ke saya bahwa mereka tuh mau buat video promosi tapi bawa orang luar. Nah saya bilang sebetulnya kita maksudnya tapi biar teman-teman sebetulnya bukan kita anti ya. Iya, bukan. Tapi di sini pun banyak. Iya, tapi dia bilang bahwa sebenarnya anak-anak kita itu videografer itu banyak. Iya. Okay. Banyak yang punya potensi itu, kenapa tidak digunakan? Karena ketika kita menggunakan yang lokal, apa ya, lebih orang lokal dia lebih paham. Betul. Pertama dia lebih paham. Yang kedua, dia tuh bakatnya bisa diasah lagi. Kemudian yang ketiga adalah kalian tidak mengeluarkan budget tinggi. Pesawat datang ke sini, transportasi, makan minum. Bayangkan waktu itu dia bilang ambil videonya selama 2 minggu. Itu biayanya, budgetnya sudah berapa? Kenapa tidak kita gunakan? Makanya ini saya bilang pemerintah harus lebih jeli untuk melihat bahwa anak NTT itu juga punya potensi. Nah, orang-orang yang memang punya potensi itu yang harusnya diajak kerjasama. Karena itu kan tidak ribet lagi, mereka sudah ada loh, tinggal Anda support gitu. Makanya dicari di internet gitu kan. Iya. Jadi tidak hanya good looking, good dance, tapi ya memang benar-benar orang-orang yang memang punya kompeten dan itu teruji, itu konsisten. Karena gini, kakak bilang tadi betul. Orang luar yang lebih paham kita. Jadi saya pernah dalam satu BIMTEK, saya sudah screenshot semua, tapi saya sengaja ke mereka. Coba tolong ketik di Google, ketik misalnya pariwisata ke Pulau Timor, atau pariwisata ke Kupang. Kemudian saya akan klik di Google ya. Oke, klik. Kemudian saya mulai ajak mereka lihat satu persatu, kan muncul tuh apa ya? Muncul satu persatu, lihat. Oke. Kemudian sekarang klik di gambar, terus muncul satu persatu ya, kotak-kotak galeri gitu kan. Nah sekarang saya suruh lihat domainnya, domain webnya, domain lain. Saya bilang coba lihat ya, ternyata orang luar yang lebih kenal kita ya. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini problem untuk misalnya kita di sini ingin buat paket wisata. Kalau situ langsung dikontak nih, jadi di situ ini ibarat kayak konsultan, ya kan? Konsultan perjalanan. Jadi perjalanannya itu di custom. Nah, tapi kalau misalnya orang buka, kita nggak punya, kita hanya punya paket, tapi nggak ada informasi lain untuk mendukung itu. Akhirnya biasanya buat paket wisata untuk di NTT pada umumnya, bahkan Labuan Bajo ya, tahu nggak? Besoknya di mana? Bukan di sini. Duitnya lari kemana? Kita hanya dapat itu maksudnya itu. Itu beta pernah buat itu, dia punya dampak besar bos. Makanya Labuan Bajo itu kan sebenarnya juga jadi PR karena yang operatornya kebanyakan kan orang luar tuh. Kita dapat ampasnya. Bukan kotongan. Cuman tapi kan kita pengen bangun kesadaran gitulah ya toh. Dan memang PR1 juga ya, saya lihat kita punya banyak tour guide. PR sekali untuk tour guide kita itu jaga kerapian, bersih. Karena kebanyakan jadi begini, saya juga kenapa saya berani ngomong begini karena saya itu tidak hanya explore sendiri, tapi kadang saya juga ikut pakai trip untuk mau tahu seperti apa. Nah, saya beberapa kali ikut di Labuan Bajo misalkan, itu mereka mungkin tidak mandi ya, mohon maaf kalau ataupun supir bawa keringat itu berpengaruh. Jadi saya juga membangun brand sendiri ketika saya bawa tamu, saya juga keren. Saya juga harus tampil keren, bersih, rapi. Jadi tamu kita juga dia senang dengan kita, nyaman ya. Itu PR1. Jadi kita selain bangun kerja sama mau dengan hotel atau apa, tapi kita juga harus bisa jadi bersih, rapi, itu juga penting. Servis dari diri kita itu penting. Nah, kita juga harus perlu memikirkan yang namanya share informasi. Jadi begini, banyak tour guide yang ketika dia bawa tamunya Labuan Bajo, cobalah ceritakan juga
daerah lain di NTT. Oke, iya, Nah, iya. itu yang saya pelajari masih kurang. Jadi ketika saya ikut di Labuan Bajo, yang mereka omongnya destinasi Labuan Bajo. Kalau saya pribadi ketika bawa tamu, saya akan disisip dengan daerah lain di Iya, NTT. iya, iya. Jadi kenapa itu harus disisip supaya pertama mereka dapat informasi baru, Iya, iya. yang kedua mereka bisa tertarik untuk ke Betul. daerah yang lain juga. Jadi Iya. promosinya lebih cepat. Itu kan kayak upselling ya, Iya, ya kan? iya. Upselling kayak misalnya waiters yang sudah berpengalaman Yes. itu kan dia kan biasa upselling. Nah, kita pesan ini, Iya. dia pengen dibeli, Kak, kita ada rekomendasi Nah, terbaru loh. iya. Ada ini, ada Nah, itu. kita harus itu harus kuat. Upselling juga. Dan memang satu juga tour guide kita tuh banyak yang diam. Saya pelajari. Jadi kalau jadi tour guide itu menurut saya kita harus serba bisa. Makanya saya Betul. bilang tour guide itu bukan gampang, bukan hanya sekedar bawa tamu, ngerocos, tapi kita juga ngerocos tapi berisi gitu. Betul. Kadang-kadang ada yang pertanyaan yang orang siapa yang lucu. Saya pernah bawa orang Medan, dia tanya makan jantung pisang, saya ajak ke tempat makan sepi. Kemudian di situ ada jantung pisang, bunga papaya. Kemudian dia tanya ke saya, jantung pisang itu apa? Yang bagian mana? Nah, hal-hal simple seperti itu juga kita tahu. Jadi untuk jadi seorang yang kayak menurut saya, kita harus tahu segala macam tentang NTT. Apapun itu, jadi jangan hanya sebatas kita, semua kehidupan masyarakat segala macam itu kita harus pelajari. Jadi memang apa ya menurut saya, kalau saya itu bukan hanya sekedar kayak ya udah tempat selesai, kita harus belajar banyak. Jadi tiap hari juga saya belajar kayak istilah-istilah. Saya kan orang Rote, ada istilah-istilah orang Timor yang umum itu juga perlu saya pelajari kayak bahasa yang umum. Jadi ketika pergi ke masyarakat kan pasti mereka bilang kita harus bisa translate yang baik, jangan sampai ya kita ajar bahasa maki misalnya. Jadi memang apa ya, tour guide itu saya bilang bukan tidak gampang loh gitu. Kita harus serba bisa dan kita harus terus belajar, terus belajar budaya. Jadi kita harus ngomong kan, beda antara kita ngomong dengan kita googling baca, orang tuh lebih senang kita omong lepas begini. Dan jangan sampai yang kita omong lepas itu jangan sampai error ya. Hati-hati, makanya kita perlu belajar. Jadi saya sampai sekarang pun tetap masih belajar terus menerus. Ya sehingga akhirnya apa ya, menghasilkan cuan dari cinta pariwisata ya. Jadi dari jalan-jalan ya bisa endorse, bisa bawa orang, bisa ke sana ke sini, yang mana itu beta punya impian bos, gitu loh. Yang mana beta apa ya pengen tapi belum pernah terwujud. Namun untuk sampai ke sana memang tidak mudah ya. Ada prosesnya tadi ya. Dan konsistensi dan seterusnya. Oke, mungkin Kak bisa kira-kira mungkin ada tips-tips. Sekarang kan Kakak kan biasa ngajar juga di kampus-kampus ya. Ini tipsnya untuk teman-teman yang FOMO. Ya kalau nggak mau viral gitu kan, langsung pergi hanya foto-foto. Mungkin ada tips-tips untuk mereka. Mungkin mereka juga pengen dapat cuan dari dapat cuan dari ya jalan-jalan ini. Mungkin ada tips untuk memulai mungkin. Iya, jadi untuk anak muda NTT sekarang kan kita lihat bahwa anak-anak muda NTT itu sekarang keinginan untuk berwisata itu sudah tinggi ya dibanding dulu. Kalau dulu itu orang tua sudah di rumah saja. Sekarang sudah ada, kita sering jalan-jalan, bahkan kita jalan-jalan dari sini kita ke pantai. Kemudian ketika kita ke pantai sebenarnya kita bisa menulis. Jadi kita cerita seperti kita tulis buku harian. Kalau buku diary. Ketika kita nulis itu, jadi bangun branding kalian dulu. Jadi promosi dulu. Nah, promosi itu juga hati-hati. Jangan sampai kita promosi kayak kita promosi foto wisata, tapi foto kita, orang kita yang paling besar. Jadi jangan sampai kita selfie-nya yang besar, padahal kita tujuannya foto promosi. Harus alamnya yang lebih besar. Jadi harus bisa dibedakan mana yang mau dipromosikan, orangnya atau alamnya. Nah, ketika kita sudah fotonya sudah bagus, atau kita juga belajar pengambilan video. Jadi kita mulai lihat kalau di internet itu foto itu mempengaruhi. Nah, angle itu adalah biasanya sudah umum. Kalau saya cari angle posisi lain yang tidak sama dengan yang sudah ada di internet supaya lebih menarik. Kemudian kalau sudah punya foto dan video itu mungkin ya belajar tulis. Coba saja masuk media online. Sekarang media online itu cukup banyak, cukup banyak. Jadi bisa tinggal daftar aja, coba-coba saja karena semua saya juga coba-coba. Jadi coba-coba, kemudian coba lihat kita punya potensi makanan dan lain-lain. Ketika
jalan-jalan foto saja posting. Siapa tahu tiba-tiba ada yang mau, oh itu apa? Iya. Bisakah saya titip? Nah itu. Iya. Seperti itu. Atau mungkin yang punya produk itu, lu makasih ya gagal Iya, gitu. iya. Jadi kita harus bangun, memang satu selain pengetahuan, kita juga harus bangun relasi. Jadi kita harus bangun relasi. Kemudian saya mau bilang bahwa kita anak muda, orang muda, jangan pernah kayak, oh karena saya dari kampung, saya orang timur, jadi saya malu-malu. Nah, kalau saya selalu berprinsip dengan siapapun, orang mau tua muda, itu kita punya keunikan masing-masing. Jadi jangan pernah ketika mau share dengan orang yang orang ajak kita ketemuan ya, bukan berarti kita negatif. Ketika saya orang ajak ketemu, saya mau. Kita ketemu, kita sharing, karena ilmu itu tidak didapat dari hanya sekedar uang ya. Kita berbicara bukan hanya uang, tapi relasi itu juga penting. Relasi itu juga penting. Jadi ketika kita mau bangun sesuatu, pertama kita harus punya modal pengetahuan itu, kemudian relasi. Relasi itu penting sekali, dia sejajar sama dengan pengetahuan. Karena kalau kita punya pengetahuan tapi tidak ada relasi, kita tidak dipakai. Relasi penting, tapi memang pengetahuan juga. Ya, pengetahuan jadi dua-duanya sama ya. Kayak dua sisi mata uang ya. Jadi nggak bisa dilepaskan. Jadi nggak bisa dilepas. Dan kalau misalnya teman-teman lihat Kak Ari sampai dengan saat ini, diundang ya kayak macam ke TVRI, terus ya cukup dipercaya untuk bicara tentang pariwisata, itu memang nggak mudah. Ini juga bertolak belakang dengan jurusan yang dia ambil, tapi tidak ada yang salah karena memang jurusan yang kita ambil itu kan kita pelajari ilmunya, tapi kalau mau menulis tugas akhir itu ada satu mata kuliah yang wajib kita pelajari, itu adalah metodologi penelitian. Artinya kan kalau misalnya teman-teman berkuliah juga ya, itu kan kita diajarin untuk cara berpikir yang sistematis dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih ya teman-teman ya, ini Kak Ari sampai di tahap ini ya seperti ini, karena saya nggak pengen tanya yang biasa-biasa Kak Ari. Datang terus tanya, Kak Ari apa kabar? Ya pasti baik lah. Kalau mau nanya gitu kan udah curhat aja, kan gitu kan. Apa kabar gitu kan, atau itu inilah, karena saya lihat satu sisi itu, karena menurut pendapat pribadi saya kan ada 900 sekian pengangguran di Kota Kupang, ya kan. Artinya bahwa mungkin teman-teman masih nganggur, tapi bersyukur karena mungkin masih bisa tinggal dengan orang tua dan segala macam. Nah, mungkin salah satu pilihannya adalah kalau lu suka dengan jalan-jalan, coba lu cerita, ya kan. Karena kalau mau dibilang di Kota Kupang ini aja Kak Ari, ini banyak cerita. Jadi itu yang motivasi awal kenapa saya mau ingin ajak Kak Ari ngobrol. Ini loh, sampai akhirnya bisa menghasilkan sesuatu dari jalan-jalan itu. Tapi jalan-jalan dalam tanda petik ya, yang punya manfaat gitu loh ya. Yang membagikan cerita dan lain-lain secara konsisten dan ya proper banget. Oke Kak Ari, thank you banget untuk waktunya Kak Ari. Buat kita lama juga loh, hampir sejam. Oke, makasih banyak Kak Ari untuk waktunya. Sorry kita belum ada AC. OTW AC. Nah, kayak gitu. Terima kasih sudah support Isu Tenggara selama ini Kak. Awal-awal itu, terima kasih ini makasih banget untuk tulisan-tulisannya, sudah support kita di Isu Tenggara ID. Sampai dengan detik ini pun masih bisa support betul. Oke, thank you so much Kak Ari. Sampai ketemu lagi Kak Ari ya. Oke, so itu diskusi dengan Kak Ari. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi ada banyak jalannya untuk kita bisa menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah melalui jalan ninjanya Kak Ari, yaitu adalah pariwisata. Oke, saya Henry dan Kak Ari mengundurkan diri. So bye bye.